syariah Islam dan pembangunan syariah Islam, mestinya tidak luput yang namanya utang piutang. Utang piutang di sini secara bahasa itu kalau secara bahasa Arab yaitu qard, ya, bahasa lainnya itu qard. Qard di sini maksudnya yaitu adalah memberikan aset si pemberi pinjaman, aset kepada orang lain yang meminjam. Si pemberi pinjaman ini bisa kita sebut sebagai mukrin, sedangkan orang yang meminjam aset kita yaitu muqtari. Pada utang piutang di sini si peminjam itu memberikan pinjaman berupa aset kepada si peminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam utang piutang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada mukrin, yaitu pemberi hutang. Terus yang kedua itu ada muqtari, yaitu yang meminjam aset kita. Terus yang ketiga itu ada barang yang harus dipinjam, yaitu barang atau aset yang dipinjam. Terus dan yang terakhir yaitu ada ijab qabul, serah terima. Nah, dalam manajemen piutang dalam keuangan syariah merupakan proses pengelolaan tagihan yang dimana bisa timbul dari transaksi bisa dari transaksi jual beli, dari transaksi pembiayaan, atau juga bisa dari transaksi lainnya. Berbeda halnya dalam manajemen piutang secara konvensional, di mana kalau secara konvensional itu seringkali fokus pada mendapatkan keuntungan. Ya. Berbeda halnya dengan secara syariah Islam, di mana manajemen piutang ini seringkali itu fokusnya yaitu bagaimana cara menghindari riba. Bagaimana cara menghindari adanya riba? Karena seringkali dalam utang piutang itu pastinya ada yang namanya riba, apalagi ada yang namanya bunga. Dalam dasar hukum utang piutang itu ada beberapa syarat sahnya juga, syarat sah perjanjian. Di sini disebutkan ada 4 syarat sah perjanjian. Yang pertama itu kesepakatan para pihak, yang kedua itu kecakapan hukum, yang ketiga itu suatu hal tertentu, dan yang terakhir itu sebab yang halal. Nah, dalam dasar hukum utang piutang itu ada juga bentuknya, di mana bentuknya itu ada bentuk lisan dan juga ada bentuk yang tertulis. Jadi kesimpulannya, dasar hukum utang piutang di Indonesia ini telah diatur jelas dalam KUHP, juga undang-undang terkait jaminan serta peraturan lainnya yang relevan. Jadi pemahaman dasar hukum utang piutang ini sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi utang piutang ini telah dilakukan dengan sah. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam piutang dalam syariah Islam. Ada 6 macam-macam piutang, yaitu ada piutang murabahah, piutang salam, piutang istiqna, piutang qard, piutang pendapatan bagi hasil, dan piutang ijarah.
Di sini saya akan menjelaskan apa itu piutang murabahah, yaitu piutang yang timbul dari penjualan barang dengan harga yang disepakati termasuk margin keuntungan yang jelas. Yang kedua, piutang salam, tagihan kepada pemasok untuk barang yang dibeli dengan pembayaran dibuka tetapi pengirimannya dilakukan di masa mendatang. Yang ketiga, ada piutang istiqna, piutang terkait dengan pesanan barang yang akan diproduksi atau dibuat sesuai spesifikasi pembeli. Yang keempat, ada piutang qard, pinjaman tanpa ketidakseimbangannya yang diberikan kepada pihak lain, biasanya untuk membantu keuangan. 5. Piutang pendapatan bagi hasil, tagihan dari hasil bagi keuntungan usaha yang dikelola secara bersama antara bank dan nasabah. 6. Piutang ijarah, piutang yang dari sewa aset, di mana penyewa membayar sewa untuk menggunakan aset tersebut. Sekian dari macam-macam piutang dalam syariah Islam. Rekonsiliasi utang piutang bermasalah adalah proses yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang bertujuan dalam yang timbul dalam pencatatan atau pembayaran utang dan piutang. Hal ini terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara catatan keuangan yang dimiliki oleh pihak pemberi dan pihak penerima uang, seperti saldo yang berbeda atau transaksi yang tidak tercatat. Proses ini penting karena dapat membantu kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang status keuangan mereka dan mencegah perselisihan lebih lanjut. Dan melalui rekonsiliasi di sini, pihak-pihak yang terlibat dapat meneliti catatan mereka dan mengidentifikasi akar permasalahan sehingga mereka dapat mencari solusi yang saling menguntungkan. Dan dalam proses rekonsiliasi di sini, pihak-pihak biasanya akan memulai dengan mengumpulkan dan membandingkan catatan transaksi yang terkait dengan uang utang piutang tersebut. Mereka akan memeriksa data yang ada di laporan keuangan seperti tanggal transaksi, jumlah uang, dan metode pembayaran untuk memastikan bahwa semua informasi sesuai. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kedua belah pihak dapat berkomunikasi lebih lanjut untuk mencari tahu penyebab perbedaan tersebut, seperti adanya kesalahan pencatatan, keterlambatan dalam pembayaran, atau biaya yang tidak diketahui sebelumnya. Contoh pengalaman dalam rekonsiliasi utang piutang bermasalah di sini dapat diambil dari kasus seperti contoh pengalaman dalam rekonsiliasi utang piutang bermasalah di sini dapat diambil dari kasus seorang pemilik usaha kecil yang menjalin kerjasama dengan supplier bahan baku. Pemilik usaha tersebut merasa bahwa utangnya lebih kecil dari yang tercatat oleh supplier. Setelah melakukan pertemuan untuk rekonsiliasi, ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang terlambat tercatat di sistem pemilik usaha karena kesalahan administrasi. Dan selain itu, terdapat pula denda keterlambatan pembayaran yang tidak tercantum dalam catatan pemilik usaha. Setelah berdiskusi, kedua belah pihak di sini setuju untuk memperbarui catatan dan menghapus denda keterlambatan sebagai bentuk toleransi satu sama lain. Jadi rekonsiliasi utang piutang seperti ini dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah keuangan yang menghambat hubungan bisnis, seperti kedua belah pihak mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Mereka juga lebih mudah menemukan penyelesaian yang tepat dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Selain itu, rekonsiliasi juga dapat menjadi kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan dan